Di sini saya akan memaparkan jawaban saya dari tugas tentang surat Rasul Paulus kepada Timotius, Titus, dan Filemon. Tetapi sebelum itu, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Okta Sahyudi dari Prodi Teologi, kelas Teologi dengan NIRIM 20 2019 70 42. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya mengenai tugas dari pihak PB dari kitab Timotius, Titus, Filemon. Ketiga kitab ini merupakan surat-surat pribadi Paulus kepada Titus, Timotius, dan Filemon. Dan di sini saya akan menjawab soal pertanyaan. Terdapat 5 soal pertanyaan, dan soal yang pertama adalah dari kitab Timotius. Siapakah Timotius dan apakah Timotius pernah bertemu dengan Paulus sebelumnya? Jika dilihat dalam kitab pertama Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-17, Timotius adalah murid Paulus dalam hal ini dalam pemberitaan Injil Kristus. Ibu Timotius ini adalah seorang Kristen Yahudi, sedangkan ayahnya seorang yang bukan Yahudi, yang berasal dari Listra. Latar belakang keluarga Timotius ini yang lebih jelasnya dapat kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama. Dalam surat-surat Rasul Paulus, Timotius ini sering disebut sebagai rekan kerja Paulus dalam hal pemberitaan Injil, yang dapat kita lihat dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 1, pertama Tesalonika pasal 1 ayat 1, dan Filemon pasal 1. Timotius adalah orang kepercayaan Paulus. Oleh karena itu, ia sering ditugaskan oleh Paulus sebagai utusan Paulus untuk memberitakan Injil. Timotius bekerja sama dengan Paulus dan menemaninya dalam perjalanannya, dalam perjalanan Paulus dalam memberitakan Injil Allah. Karena itu, Paulus menganggap Timotius seperti anaknya sendiri. Timotius ini pertama kali bertemu dengan Paulus ketika Paulus pergi ke Derbe dan ke Listra. Ketika Timotius bertemu dengan Paulus, Paulus menghendaki atau Paulus menginginkan agar Timotius ini menyertai Paulus dalam perjalanan, dan ia disuruh oleh Paulus untuk menyunatkan diri. Pertanyaan yang kedua masih dari kitab Timotius. Mengapa Paulus mengirimkan surat ke Timotius? Alasan Paulus mengirimkan surat kepada Timotius yang pertama ialah Paulus menasihati Timotius untuk memperingati jemaat Allah agar mereka waspada terhadap ajaran-ajaran sesat yang terjadi dalam kehidupan jemaat pada saat itu. Paulus mengharapkan Timotius agar dapat menjaga dirinya dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, yang dapat kita lihat dalam pertama Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-18. Yang kedua, Timotius juga diberi dorongan oleh Paulus untuk memelihara dan mempertahankan Injil Allah, sebagaimana ia menasihatkan kepadanya tentang
bagaimana kehidupan yang benar atau kehidupan jemaat yang benar sehingga mereka dapat hidup kudus. Tingkah laku jemaat harus sesuai dengan pengajaran Injil yang diajarkan Paulus kepada Timotius, sehingga kehidupan jemaat pada saat itu dapat hidup kudus di hadapan Allah. Yang berikut, dalam suratnya Paulus mengajar Timotius tentang bagaimana petunjuk dalam memilih para pemimpin. Dalam hal ini memilih para pemimpin dalam jemaat. Paulus juga memberi penjelasan tentang jabatan-jabatan yang ada dalam jemaat dan serta penjelasan Paulus kepada Timotius tentang tanggung jawab para pemimpin itu. Yang berikut, Timotius diberi pengarahan oleh Paulus dan pengajaran agar ia tetap mempertahankan imannya. Timotius diberi dorongan oleh Paulus untuk tetap mempertahankan imannya dan ia bertekun dalam pelayanannya dalam pemberitaan Injil Allah. Pertanyaan yang ketiga dari kitab Titus, siapakah Titus dan di mana Titus tinggal? Siapakah Titus dan di mana Titus tinggal? Titus adalah sahabat dekat Paulus. Ia juga membantu Paulus dalam pemberitaan Injil Kristus. Titus sangat berperan penting dalam pengembangan jemaat di Korintus bersama dengan Paulus. Dapat kita lihat dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-13, pasal 7 ayatnya yang ke-5 sampai ke-7 dan 8 ayat 6. Titus adalah orang yang bertobat dan ia bukan keturunan Yahudi atau ia bukan orang Yahudi, melainkan Titus ini adalah seorang Yunani. Dapat kita lihat dalam Galatia pasal 2 ayat 3. Di situ dijelaskan bagaimana latar belakang dari Titus ini. Disebut dalam Titus pasal 1 ayat 4, Titus disebut sebagai anak rohani Paulus. Anak rohani Paulus, Titus juga rekan sekerja Paulus dalam hal pemberitaan Injil di Asia Kecil dan Yunani. Titus ini tinggal di Yunani sebab ia adalah orang Yunani yang bertobat sebagaimana yang telah dituliskan dalam kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-3. Namun diperkirakan ketika Titus ini menerima surat dari Rasul Paulus, ia menerima saat ia berada di Kreta, yang lebih jelas dalam Titus pasal 1 ayatnya yang ke-5. Pertanyaan yang berikut, pertanyaan yang keempat, masih dari kitab Titus. Mengapa Paulus mengirimkan surat ke Titus? Mengapa Paulus mengirimkan surat ke Titus? Alasan Paulus sehingga ia mengirimkan surat kepada Titus ialah yang pertama, Paulus memberi nasihat dan ajaran kepada Titus untuk mengajarkan iman yang benar dan membimbing jemaat agar tetap hidup senantiasa sesuai kehendak Allah. Yang berikut, Paulus juga memberi tugas kepada Titus untuk mengatur dalam jemaat apa yang masih kurang dan apa yang masih perlu untuk diatur, dan Paulus juga memberikan perintah kepada Titus sehingga Titus ini menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Sangat jelas dalam kitab Titus pasal yang pertama ayatnya yang ke-5. Di situ
bagaimana Paulus memberikan bimbingan kepada Titus atau pengajaran kepada Titus, bagaimana ia harus menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Dan juga nasihat Paulus kepada para pemimpin jemaat melalui Titus. Paulus menasihati seluruh jemaat Allah bagaimana hidup sebagai umat Allah yang baik dan benar. Pertanyaan yang kelima dari kitab Filemon, yang berbunyi, siapakah Filemon dan di mana Filemon tinggal dan mengapa Paulus mengirimkan surat ke Filemon. Dari latar belakang kehidupan Filemon, Filemon ini adalah seorang kaya yang tinggal di Kolose. Ia juga seorang Kristen, dan jika melihat kitab Filemon pasal 1 ayat 1, maka dapat dipastikan bahwa Filemon ini adalah rekan kerja Paulus dan Timotius dalam hal pemberitaan Injil Allah. Jika dibandingkan dengan kitab maksudnya kitab Filemon dengan kitab Kolose, dari Kolose pasal 4 ayat 9 sampai 10 dan pasalnya ayatnya yang ke-12, ayatnya yang ke-14 dan ke-17, dibandingkan dengan kitab Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 2, pasal ayat 10, ayatnya yang ke-23 sampai 24, maka dapat dipastikan bahwa Filemon ini tinggal di Kolose. Adapun tujuan Paulus mengirimkan surat kepada Filemon tak lain adalah demi kepentingan Onesimus, yang jika kita melihat pembacaan dari kitab Filemon ini, kita mengetahui bahwa Onesimus ini lari dari rumah Filemon. Paulus menuliskan surat ini ketika ia masih berada dalam penjara. Ketika Paulus masih berada dalam penjara di Efesus, Paulus ini kemudian menuliskan surat kepada Filemon mengenai perkara yang terjadi di rumah Filemon atau perkara Onesimus yang lari dari rumah Filemon. Ia mengharapkan agar Filemon mau menerima kembali Onesimus setelah Paulus mengirimkannya kembali kepada Filemon. Paulus berharap Filemon dapat menerima Onesimus sebagai saudara seiman yang terkasih dan memperlakukannya dengan baik dan penuh kasih. Paulus mengharapkan kepada Filemon sehingga Onesimus ini setelah ia lari dari rumah Filemon, kemudian Onesimus kembali dikirimkan oleh Paulus kepada Filemon. Ia mengharapkan agar Filemon ini kembali menerima Onesimus dengan baik dan ia memperlakukannya dengan penuh kasih. Terima kasih. Demikianlah hasil jawaban dari saya dari kitab pribadi Rasul Paulus kepada Titus, Timotius, dan Filemon. Sekian dan terima kasih.